pasmirnya juga positif, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan biopsi, Bu. Baru nanti dari hasil biopsi seperti apa begitu. Begitu Bu Retno, jadi ada pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan biopsi. Biasanya dari pemeriksaan biopsi ini bisa terbaca apakah ini termasuk ganas malignan, ganas atau jinak materi. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu. Monggo Bapak Ibu Mungkin yang lain. lanjutan dari kasus CA cervix ya Bu. Kita Nggih, sering nggih, menemui monggo. pasien dengan CA cervix itu kan nyun sewu ada bau yang mengganggu ya Bu pada stadium yang sudah lanjut begitu. Itu ada nggak Ibu tindakan karena itu memang betul-betul pasiennya juga sampai ya nyun sewu minder gitu Nggih, dengan bau yang ditimbulkan dari CSR-nya tersebut dan yang sudah dirawat inap di rumah sakit itu kebanyakan biasanya sudah stadium yang 3 dan 4 yang sudah metastase ke organ yang lain Ibu walaupun pasien sudah mengalami kemoterapi begitu. Jadi untuk kasus CSR sendiri mungkin ada penanganan khusus atau pendampingan khusus mboten nggih Ibu sehubungan dengan eh, bau yang ditimbulkan mungkin ada tindakan keperawatan yang dilakukan untuk pasien tersebut. Mengatakan Bu. Tadi kan Mbak Armen share perubahan. Nggih, baik Bu Retna. Jadi terkait menindaklanjuti terkait area genitalia yang berbau biasanya disertai ini Bu terapi farmakologis dari APS dokter Bu. Jadi dengan obat biasanya Bu untuk mengurangi bau kan bau itu biasanya terjadi karena proses infeksinya ya Bu ya ada pos nanah dan lain sebagainya. Biasanya itu sambil menunggu pemeriksaan lanjutan atau melakukan kemoterapi. Kalau tindakan keperawatan mungkin vulva hygiene aja Ibu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan atau gambaran terkait kondisi tersebut, saya malah bingung arahan. Kalau gambaran saya seperti itu. Monggo dari Bapak Ibu jika mau menambahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang berpraktek di ruang khusus onkologi nanti dan ada kondisi seperti itu nanti sakit sakit menjadi sharing juga buat saya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditambahkan, saya mohon sharing dan arahan jika ada yang Ini Bu mempunyai Nyon, pengalaman dengan kondisi pasien tersebut. Nggih, Bu. karena kami bersebelas ini dari Rumah Sakit PKU Nggih. kebetulan tidak ada yang jaga di maternitas Ibu. Jadi Nggih. untuk pemeriksaan yang menyangkut dengan kesehatan reproduksi kan kita hanya meraba-raba tadi pun Nggih. ya sekedar kita tahu seperti Nggih. tadi Iva kita eh, Nggih.
Berarti ini kan pemeriksaan IVA itu pemeriksaan awal nih Bu, screening awal. Nggih, baik. Sesudah itu baru kemudian Pap dilanjutkan smear. dengan pap smear, kan gitu. Nggih. Nggih, Dan itu jadi tadi kalau tidak salah di nggih. video Ibu itu Nggih. pap smear itu bisa diulang 6 sampai 12 bulan kemudian ya Bu. Nggih, leres. Nggih, baik. Jadi Baik untuk pap Bu, mungkin nggih. Ya, jadi untuk pap smear dan IVA itu eh, sama, hampir sama. Bu. Jadi itu merupakan deteksi dini untuk kanker serviks. Untuk efektivitasnya itu memang tidak berbeda jauh. Jadi berbedanya hanya kurang lebih 5-10% aja antara IVA dan pap smear. Jadi efektivitasnya itu sama. Kalau yang IVA itu juga sudah 90% ke atas, yang pap smear pun juga sudah 90-an% ke atas gitu. Cuma keuntungan atau benefitnya itu kalau di IVA itu kan biayanya lebih terjangkau gitu, Bu. Jadi lebih bisa digunakan untuk masyarakat. Dan kadang-kadang kalau ada program dari pemerintah itu kadang-kadang dari puskesmas malah menggratiskan untuk pemeriksaan IVA gitu, Bu. Kalau pemeriksaan pap smear kan biasanya berbayar dan harus melalui proses lab, jadinya lebih tidak terjangkau aja untuk ke masyarakat. Tapi biasanya kalau misalnya deteksi dini si pasien ini sudah melakukan IVA, kemudian IVA-nya positif, maka dia dilakukan pemeriksaan selanjutnya memang pap smear. Tapi kalau sudah pap smear, kemudian disertai dengan hasil USG yang memang ada tampak massa, nah nanti langsung dilakukan biopsi begitu. Tapi kalau untuk terkait yang pertanyaan Bu Retna yang tadi eh, genitalia yang berbau, terus kemudian penata laksanaannya, itu biasanya kolaborasi dengan medis terkait pengobatan. Terus kalau tindakan keperawatannya hanya vulva hijin mawon, karena nanti kalau sudah di pos op dari pos CA cervix baru nanti akan hilang begitu baunya. baik. Itu Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Munif. Oh iya Bu, makasih. Ya. Kalau saya kaitannya di kamar operasi Bu, Nggih. biasanya kalau di kamar operasi kita sebelum dilakukan masektomi itu kita melakukan dengan biopsi ya, Biopsi nggih. biopsi. Eh, Sebelum ini Bu, saya mungkin yang saya tanyakan itu apakah kalau sudah pap smear itu tidak perlu biopsi atau kalau sudah biopsi terus sudah nggak perlu pap smear, artinya kedua tindakan itu bisa mewakili di antaranya itu seperti itu Bu. Apakah Nggih, seperti itu? baik. Ya, baik Pak. Ini menjawab sepengetahuan saya, nanti tidak ditambahkan jika Bapak Ibu tadi menambahkan. Jadi untuk pap smear, jika pap smearnya positif maka tetap harus biopsi Pak, karena pap smear itu akan lebih jelas tampak hasilnya itu dari biopsi, karena kalau biopsi sepertinya lebih jelas apakah ini tampak ganas ataupun benak gitu. Tapi kalau sudah dibiopsi, hasil dari biopsi, saya rasa nggak perlu pap smear ataupun IVA, tapi biasanya sebelum biopsi itu di pap smear dulu Pak urutannya. Jadi biasanya si biopsi apa pap smear dulu baru biopsi begitu disertai hasil lab. Jadi hasil hasil rongsen, mohon maaf, hasil dari rongsen. Jadi yang menegakkan itu rongsen, pap smear dan nanti biopsi. Baru nanti penata laksanaan selanjutnya di operasi gitu ya, diambil diangkat CA-nya baru kemoterapi. Oh, berarti sebenarnya sebelum dokter melakukan tindakan biopsi awalnya sudah melakukan pap smear Bu ya? Atau mungkin dari dokter? Enggih, enggih. Oh gitu. Enggih, pap smear dulu Pak. Tapi kalau pap smear positif baru dilakukan tindakan biopsi. Kalau Biopsi ya, negatif nggak tapi perlu. itu tidak perlu. Kalau pap smearnya negatif nggak perlu. Jadi biopsi Oh, itu lanjutan dari pap smear yang positif Pak. oh gitu ya, ya siap siap siap. Oke. Atau bisa jadi juga kalau memang dari IVA, misalnya dari IVA-nya
dari IVA-nya sudah tampak ada lesi, kemudian dari hasil ronsennya memang tampak massa, bisa jadi langsung di biopsi itu juga bisa jadi. Bu, aduh. Iya, monggo Bapak. Oh, panas sekali ya, Bu. Iya, Bapak. Apakah suara saya masuk, Pak? Gini, Bu. Sebenarnya kalau biopsi itu lebih ya, eh, artinya hasilnya ini jelas ya, karena juga di situ setelah dilakukan biopsi ada kemudian PA itu ada DPJB khusus yang mengecek apakah Bapak ngapunten, atau suara ganas. Itu terputus. tidak masalah Ibu ya. Artinya tidak perlu melewati pap smear juga seperti itu. Bu. Iya, iya. Mohon maaf tadi terputus, tapi saya bisa menerima. Jadi kalau biopsi itu ada hasil PA yang jelas ngoten ya Pak. Jadi nggak perlu di Pap pap smear smear ya. lagi gitu ya Pak. Iya, artinya Oh, efisiensi nggih. biaya. Nggih. Berarti itu kan tetap untuk mengetahui dia ada gambaran massa itu dari hasil langsung di biopsi ngoten ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Artinya pap smear juga perlu biaya juga tuh Bu. Ya artinya dulu Nggih, nggih. kalau sebagai jalan pintas saja mungkin bisa saja mungkin pasien setelah di situ hasil pemeriksaan rongsen kemudian dokter mengidentifikasi arahnya. Nah, mungkin dokter DPJP bedah onkologi bisa langsung membuat semacam tindakan, dalam hal ini adalah pemeriksaan biopsi dengan tindakan operasi tanpa harus melalui pap smear ya. Karena tindakan biopsi itu adalah tindakan yang istilahnya paten untuk menentukan apakah jaringan itu jinak atau ganas itu begitu. Iya, baik Pak. Kemarin itu beberapa waktu saya punya pengalaman pasien juga Pak di klinik gitu ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta tapi itu bukan PKL ya. Mungkin tergantung dari keputusan dokter obskinnya nopo pripun begitu Pak. Jadi memang dari tampak hasil rongsen sudah tampak massa, tapi tetap harus di pap smear dulu. Jadi dia di pap smear, kemudian dengan waktu yang hampir bersamaan dengan rongsen, kemudian hasilnya memang tampak massa dan pap smearnya positif, baru diambil biopsi gitu. Jadi melalui hasil lab dua tersebut sebagai acuan untuk melakukan biopsi. Kebetulan kemarin itu ada 2 pasien yang seperti itu dengan dokter obskin. Mungkin tiap dokter obskin mempunyai ketentuan yang berbeda, nopo pripun nonton Pak Bu pilih ya Pak. Oh, nggih. Ya mungkin Mbak, SOP-nya antara onkologi sama onkologi kebidan mungkin beda ya anunya. SOP-nya mungkin. Karena pernah saya di PKU itu pernah jadi ada semacam pemeriksaan situ itu. Jadi saat jujur untuk operasi itu kita melakukan biopsi kecil, terus kemudian
langsung situ untuk pemeriksaan Oh, apa nggih. guna Langsung satu, diambil nggih langsung berarti Pak. diambil terus Saat itu juga saat nggih. itu juga jadi nunggu berapa Nggih. 15 atau 30 menit itu. Nah, kemudian keluar hasilnya, nah saat itu langsung dilakukan apa tindakan mastektomi kalau memang ganas seperti itu. Ini pernah dilakukan di PKU, Bu. Ya, Nggih, namanya nggih. hasil Nggih. laboratorium situ itu. Nggih. Jadi, Saya Bu, juga pernah itu. mendengar itu Pak. Jadi Iya, memang iya, biopsi langsung diambil gitu nggih situ iya, itu. iya, Tapi saya kok juga kurang tahu itu cara menegakkan untuk memastikan bahwa hasil biopsinya ini apa iya, ganas atau enggak, atau mungkin entah ganas atau entah jinak, yang penting diambil dulu ngaten nggih Pak, mbok pilih iya, SOP-nya jadi biar untuk menyelamatkan terlebih dahulu. Nggih, saya juga pernah mendapatkan kasus seperti itu juga Pak. iya. Iya, matur Tapi nuwun, Bu. kalau Iya, yang nggih, kasus yang saya itu kebetulan bukan bukan mamai dan bukan cervix, tapi CA di kelenjar daerah leher, oh, ya itu. kelenjar getah bening ya. Nggih, kelenjar getah bening, nggih, Iya, iya. kelenjar getah bening. Langsung diambil. Justru kalau kelenjar getah bening itu cepat, Bu, anunya. Oh, nggih. Ah, iya, metastasisnya cepat itu. Oh, nggih, makanya terus dari biopsi langsung cito nggih, Pak. Iya. Nggih, nggih. Saya mohon Pak Munir, enggak Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain juga masih ada yang ditanyakan. Saya Enggak, enggak Pak Erwin. Bu, ini tentang apa sadari itu. Untuk efektivitasnya itu ada batasannya, mungkin dari berapa atau sampai umur berapa, apa bisa masuk semua itu. Sertifikasi Microsoft internasional. Jadi, baik Bapak, terima kasih. Dimasukin ya. Untuk sadari itu juga efektif, tapi sadari Ya kan itu kalau dia merasa ada sertifikasi masa internasional. masa di area payudara, Tapi nanti saya pemeriksaan selanjutnya adalah mamografi, Pak. Jadi untuk mengetahui apakah memastikan dibuat bahwa memang ada ditambahkan di LEC massa ya di Pak area ya. payudara gitu. Tapi untuk efektivitas dari sadari itu sekarang juga udah tinggi ya. Tapi karena apa ya, sadari itu kan pemeriksaan sendiri tanpa apa ya, kan belum tahu dia itu benjolan apakah benjolan ganas atau bukan begitu ya. Jadi efektivitasnya memang nggak sampai 90% Pak, karena harus ada pemeriksaan pendukung lainnya. Kalau sadari dia nggak bisa berdiri sendiri. Suara saya tadi apa karena saya kurang paham. Oh, Bu. Tak kira kalau itu yang sudah umur mungkin yang sudah 25 ke atas apaan. Jadi bisa dari remaja gitu. Jadi untuk sadari itu bisa dari remaja sampai menembus yang sudah tidak menstruasi juga bisa. Kalau yang sudah tidak menstruasi, nanti yang penting setiap harinya itu di tanggal yang sama. Tapi kalau yang masih menstruasi ya 10 sampai 14 hari setelah menstruasi. Oh, ya Bu, terima kasih.
Untuk Bapak Ibu yang masih ada yang berbeda. Kalau kita pakai format lama itu nanti nggak ketemu kemungkinan jadi format lama itu kita belum membentuk nah itu metriknya ketemu ini Bapak Ibu jadi ini jelaskan di praktikum evaluasi Bapak Ibu video menggunakan alat seadanya, jadi misalnya tidak ada alat yang terkait pemeriksaan IVA, sadari atau pamsmir menggunakan alat seadanya atau menggunakan boneka dan Bapak Ibu boleh memilih skills, jadi boleh memilih sadari, boleh memilih ataupun boleh memilih yang pamsmir. Nanti untuk video maksimal saya kumpulkan kans juga sampai nanti saya kirimkan foldernya dan untuk mengupload di folder yang sudah saya siapkan sehingga coba di depan eval UTS ya Bapak Ibu UTS bagiannya Maaf Bu ya, suaranya kurang keras ya. Belakang kayaknya rame Bu ya. Oke, baik. Nggih, ngapunten. Ya, Bapak Ibu mohon izin mengulang kembali ya untuk penjelasan eval, semoga bisa diterima suara saya. Apakah masuk Bapak Ibu? Jelas? Iya Bu, lumayan. Ya, untuk evaluasi minggu depan kan UTS ya, berarti masih minggu depannya lagi setelah UTS. Bapak Ibu saged membuat video terkait salah satu di antara 3 skill. Jadi monggo boleh memilih di antara IVA, pamsmir ataupun sadari, boleh memilih membuat video menggunakan alat seadanya. Nanti diupload di folder yang sudah saya siapkan. Maksimal Kamis setelah UTS, berarti masih 2 minggu lagi ya Bapak Ibu saged dipersiapkan. Apakah jelas ya Bapak Ibu? Bu, itu mandiri atau kelompok Ibu? Mandiri Bapak. Mandiri. Individu. Oh. Nggih. Boleh menggunakan boneka, misalnya pantung nggak ada, atau alat dengan alat seadanya mawon Bapak. Untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sampun ya Bapak Ibu. Iya Bu. Ya, baik, nanti jika ada yang ditanyakan. Bu, nanti boleh. untuk pengumpulan di mana Bu? Di Lensa atau? Nanti saya siapkan folder mawon Bapak. Oh, Saya folder di mawon, dalam nggih. folder. Nah, atau anu aja.
Google Form juga sakit. Nanti saya kirimkan link Google Form. Nah, di Jadi page, Bapak Ibu tinggal mengisi lewat Google Form ngoten gitu. nggih. Nanti dikirim ke PJ-nya ya Bu ya. Oke, baik, saya kirimkan Oh, ke nggih. Pak Erwin. Nanti Nggih, masih siap. 2 minggu lagi Bapak. Jadi setelah UTS. Siap Bu, siap. Matur nuwun Oke, Ibu. baik. Matur nuwun Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Sampun nggih. Oke, jika sudah, marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Matur Dia. nuwun Bu Bapak Dia. Ibu, sami-sami. Alhamdulillah. Izin live nggih Bapak Ibu. Nggih, Ibu. Yes ya. Surat ngasar ya. Cah. Kok ora ditawarke, kita kan punya folder sama link YouTube sendiri, itu kok digawe kan itu Pak Iya. Erwin Ah. disusuli Pak, kita punya link YouTube untuk R2 gitu di pen satu folder. Oh iya, nanti Pak Erwin yang ngurusi PJ-nya Pak Erwin. Oh, Oh, ya beres. itu kan ben ora bola-bali dhewe kan. Oh ya, siap. Iya, baik, monggo sholat asar. Ya, tenun. Assalamualaikum. Mari kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari. Saya sadar Mbak Gusti. Gimana Mbak Neneng? Saya sadar. Iya. Rasa sadar misalnya Mas Rabuzen. Papa itu mau sadari katanya itu Mbak Neneng. Waduh, lah piye terus pengamatnya Mama hidup. Yuk, digawe. Shooting lagi. Enggak, Ivan. Ivan Mbak Neneng. Oh, Kan pilihannya 3 itu toh antara IPA, Maxfer sama Sadari. Pilih salah satu. Pak nih gue Pak Irfan dua sih. Nah, dia pas Nggak punya Mbak. DPK kok ini pantome. Pantome bisa positif kayak gitu dong. Wes mau bantal di tekuk wae Mbak. Kak Janet apa kok? Udah ya, tak end ya. Assalamualaikum.